Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polinasi atau penyerbukan adalah proses jatuhnya serbuk sari atau polen ke permukaan kepala putik pada bunga yang sama atau pada bunga yang lainnya. Nah, pada video ini akan membahas tentang proses penyerbukan dan pembuahan pada angiospermae atau pada tumbuhan berbiji tertutup. Nah, materi ini dipelajari pada bab reproduksi generatif pada tumbuhan yang antara lain dipelajari oleh siswa kelas 9. Baik, saya ajak mereview kembali tentang generatif tumbuhan. Nah, generatif tumbuhan itu terjadi pada hampir seluruhnya tumbuhan spermatopita atau tumbuhan biji, di mana generatifnya melalui dua peristiwa penting, yaitu penyerbukan dan pembuahan. Polinasi atau penyerbukan adalah proses jatuhnya serbuk sari ke permukaan kepala putik pada bunga yang sama atau bunga yang lainnya, sedangkan pembuahan adalah proses peleburan antara sperma dengan sel telur. Dalam hal ini kalau tumbuhan adalah antara serbuk sari dengan sel telur. Oke. Pada bagian bunga itu ada yang namanya alat perhiasan, ada yang namanya alat reproduksi. Untuk alat perhiasan itu berupa kelopak bunga atau kaliks, kemudian mahkota bunga atau corolla, sedangkan alat reproduksinya berupa putik, kemudian benang sari. Benang sari itu berfungsi sebagai alat kelamin jantan, untuk putik berfungsi sebagai alat kelamin betina. Nah, ini adalah gambar dari yang namanya benang sari. Ini itu ditunjukkan warna coklat ya. Sedangkan untuk putik yang warna putih, tapi tidak semuanya benang sari warna coklat. Ada juga yang ini putik itu warna agak ungu ya, kemudian benang sari agak coklat muda. Tapi kebanyakan benang sari itu pada kepala sarinya warna kuning. Oke, itu contoh dari yang namanya putik dan benang sari. Baik, nah sebelum terjadinya proses penyerbukan, pembuahan itu di dalam benang sari itu terjadi proses mikrosporogenesis di bagian kepala sarinya itu, di antenanya itu terjadi proses mikrosporogenesis. Nah, apa itu mikrosporogenesis? Saya mereview kembali, ini ada di video khusus, silahkan kamu buka melalui channel ini. Mikrosporogenesis itu adalah merupakan proses pembentukan gamet jantan pada tumbuhan. Jadi proses pembentukan serbuk sari ini terjadi di dalam kepala sari. Nah, di dalam kepala sari itu kan terdapat kantung serbuk sari yang di dalamnya ada berbagai sel induk serbuk sari atau yang disebut mikrospora yang bersifat diploid. Sedangkan di putiknya itu terjadi proses megasporogenesis. Ini terjadi di ovarium. Ya, jadi megasporogenesis itu juga ada dibahas di video khusus di channel ini. Ya, apa itu megasporogenesis? Merupakan pembentukan gamet betina, pembentukan sel telur. Nah, berlangsung di mana? Di ovarium atau bakal buah. Nah, mana yang termasuk kepala sari, kalian bisa perhatikan, dan mana yang termasuk kepala putik, dan mana yang termasuk bakal buah. Nah, itu bakal buah ya. Oke. Nah, sebelum terjadinya penyerbukan, saya tunjukkan dulu bahwa di bakal biji ya, di bakal biji, di dalamnya bakal buah, melalui
proses megasporogenesis itu di dalam bakal biji sudah terbentuk sel telur, sel sinergit, inti kandung lembaga. Ini merupakan hasil dari proses megasporogenesis. Ada di mana? Di bakal biji. Kemudian di serbuk sari, pembentukan serbuk sari itu ada di antena. Kalau serbuk sari sudah matang ya, kemudian sel telur sudah terbentuk dengan sel-sel yang lainnya, makalah baru berlangsung proses penyerbukan. Nah, bagaimana proses penyerbukan berlangsung? Penyerbukan itu sendiri adalah proses menempelnya serbuk sari ke kepala putik. Itu bisa melalui angin, serangga, kalau tumbuhan air melalui air, bahkan bisa oleh manusia. Jadi tergantung dari jenis bunganya. Nah, setelah serbuk sari atau polen ini menempel di kepala putik, apa yang terjadi? Serbuk sari ini berkecambah membentuk tabung atau bulu serbuk sari. Nih, bisa kalian lihat bulu serbuk sari itu yang warna putih seperti saluran itu ya, dari atas ke bawah itu adalah bulu serbuk sari. Nah, fungsinya untuk apa? Sebagai jalan masuknya inti vegetatif dan inti generatif. Nah, inti vegetatif ini seperti penunjuk jalan inti dari generatif. Nah, nanti inti generatif membelah menjadi dua, begitu. Nah, inti vegetatif nanti akan masuk menuju mikrofil sebagai penunjuk jalan dari inti generatif. Nah, itu mikrofil yang di bawahnya inti sel telur itu ada lubang, itu adalah mikrofil. Nah, selanjutnya kalau sudah sampai sini, kalau sudah inti generatif sudah masuk, maka akan terjadi yang namanya pembuahan. Baik. Nah, sebelum membahas tentang pembuahan, saya tunjukkan dulu yang mana itu sel telur, yang mana itu sinergit dan sebagainya. Perhatikan di ovari, di bakal buah ya, itu yang warna biru adalah ovari, bakal buah. Nah, di dalamnya ada bakal biji. Hasil dari peristiwa megasporogenesis itu menghasilkan ada dua sel sinergit. Ini yang punya dua sel sinergit ini yang punya fungsi sebagai penghasil zat kimia untuk menarik serbuk sari menempel pada sel telur. Nah, dari mana serbuk sari? Serbuk sari itu dari bulu serbuk sari. Itu saya tunjukkan, ada potongan gambar dari bulu serbuk sari. Kalau di sini bulu serbuk sarinya diberi gambar warna coklat. Nah, di situ di dalam bulu serbuk sari itu ada inti vegetatif, inti generatif. Inti generatifnya tadi sudah disebutkan ya, membelah menjadi dua, inti generatif satu, inti generatif kedua. Nah, ini nanti dengan adanya sinergit akan tertarik masuk ke dalam bakal biji ya. Nah, hasil dari megasporogenesis itu tidak hanya sinergit, ada juga sel telur. Nah, sel telur ini nanti akan dibuahi oleh inti generatif 1. Kemudian ada inti kandung lembaga sekunder, ini nanti akan dibuahi oleh inti generatif 2. Nah, itulah yang namanya proses pembuahan. Jadi di dalam Angiospermae, ini tanaman Angiospermae ya, membahas penyerbukan dan pembuahan pada tanaman Angiospermae. Jadi pembuahan pada Angiospermae berlangsung 2 kali. Ada inti generatif 1 membuahi sel telur, ada inti generatif 2 membuahi inti kandung lembaga. Nah, inti generatif 1 yang membuahi sel telur itu nanti akan menghasilkan yang namanya zigot. Sedangkan inti kandung lembaga sekunder akan dibuahi oleh inti generatif 2, akan menghasilkan yang namanya endosperm. Bisa kalian lihat di sini, awal adalah penyerbukan ya. Saya mereview kembali penyerbukan itu
polen atau serbuk sari menempel ya di kepala butik, kemudian tumbuh menjadi bulu serbuk sari. Bisa kalian simak bulu serbuk sari. Nah, di dalam bulu serbuk sari, inti sel vegetatif itu yang depan sebagai penunjuk jalan ya. Inti sel generatif. Nah, inti sel generatifnya itu membelah menjadi dua, terus masuk ke mikrofil. Nah, disitulah inti sel telur akan membuai inti generatif 1 akan membuai sel telur, inti generatif 2 akan membuai inti kandung lembaga sekunder yang nanti menghasilkan endosperm. Sedangkan sel telur yang dibuai oleh inti generatif 1 akan menghasilkan zigot, terbentuklah biji, begitu lebih tepatnya ini. Nah, setelah mulai awal penyerbukan itu, perhiasan bunga seperti kelopak, mahkota akan pelan-pelan rontok. Kemudian biji yang sudah berkembang tadi dilanjut dengan proses pematangan buah. Nah, biji yang sudah terbentuk, nah bila menemui tempat yang cocok, biji yang sudah terbentuk kemudian buah sudah matang, bila menemui tempat yang cocok maka biji itu akan berkecambah ya. Ini dikarenakan ada endosperm. Jadi kan biji misalkan diletakkan di daerah lembab itu kan belum punya akar. Nah, di situ nanti lambat laun akan muncul akar, batang, dan daun. Itu karena mendapat cadangan makanan dari endosperm. Nah, kalau sudah sampai terbentuk akar, sudah sempurna, maka dengan sendirinya nanti akan tumbuh menjadi individu baru. Bisa kalian lihat seperti animasi di bawah ini. Bisa kalian perhatikan, awalnya biji berkecambah, nah lambat laun tumbuh menjadi individu baru. Biji berkecambah, lanjut, nah akan tumbuh menjadi individu baru. Oke. Nah, jadi saya buat rangkuman pada proses pembentukan biji pada tanaman angiospermae itu melalui 2 pembuahan. Pembuahan pertama menghasilkan zigot, sel telur dibuai oleh inti generatif 1. Pembuahan kedua menghasilkan endosperm, inti generatif 2 membuai inti kandung lembaga sekunder. Jadi pembuahan pada angiospermae disebut pembuahan ganda. Oke, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.